Hai semuanya. Kenalin, aku Irenius Chandra Lintang Sasmita. Hari ini aku ingin mengajak kalian untuk berpetualang mengenal bagian tubuh tumbuhan. Yuk, kita mulai petualangan ini. Di pagi hari di sebuah hutan yang terasa sejuk dan menyenangkan. Matahari bersinar cerah, menyusup di antara ranting pohon, menerangi dedaunan. Seekor babi bernama Boli dan seekor landak bernama Lana sedang berjalan pelan mencari makanan. Ia melihat Ruli, seekor rusa cantik yang sedang makan. Ruli, lihat, di sana ada Ruli yang sedang sarapan apa itu? Yuk kita samperin. Oh iya, sedang makan apa itu ya? Ayo kita samperin Lan. Nyam-nyam, enak sekali rumput ini. Tak jauh dari situ, seekor beruang besar bernama Berto sedang duduk di bawah pohon sambil memakan buah anggur. Manis sekali anggur ini. Aku suka buah ini. Enak, bikin kenyang. Tiba-tiba terdengar suara dari atas pohon. Ternyata itu Burhan, seekor burung hantu. Halo semua. Halo Burhan, kata semua hewan menjawab sapaan Burhan, seekor burung hantu. Wow, Ruli dan Berto sedang makan bagian tubuh-tubuhan ya. Tubuh tumbuhan? Maksud kamu apa, Burhan? Iya, jadi rumput yang Ruli makan dan buah anggur yang manis kata Berto itu termasuk tubuh tumbuhan loh. Oh, begitu. Lalu, apakah ada bagian tubuh tumbuhan selain itu ya? Tentu aja ada. Tumbuhan itu makhluk hidup seperti kita loh. Tumbuhan bisa tumbuh, bernafas, berkembang biak, dan juga mati. Sama seperti manusia yang punya bagian tubuh seperti kepala, tangan, dan juga kaki. Tumbuhan juga punya bagian-bagian tubuh yang masing-masingnya memiliki fungsi khusus. Tapi, pernah nggak sih kamu berpikir seperti apa tubuh tumbuhan itu? Mari kita pelajari bersama bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian rahasia yang tersembunyi di dalam tanah. Fungsi akar yaitu memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral, dan mengangkat zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Jenis akar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akar serabut dengan ciri-ciri bercabang kecil dan tidak dalam. Dan yang kedua adalah akar tunggang. Ciri-cirinya bercabang kuat dan juga besar. Yang kedua adalah batang. Batang adalah penghubung antara akar dan juga daun. Nah, fungsinya ini sangat penting bagi tumbuhan. Yang pertama sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah. Kemudian sebagai pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan dan pendukung tumbuhan untuk bisa berdiri. Jenis batang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah batang berkayu dengan ciri-ciri keras dan juga kaku. Dan yang kedua adalah batang basah dengan ciri-ciri lunak dan juga mudah patah. Yang selanjutnya adalah buah. Buah yang kalian makan itu merupakan hasil penyerbukan dari bunga loh. Namun, penting diingat
bahwa tidak semua buah dapat dikonsumsi ya. Nah, selain bermanfaat buat kita, buah juga memiliki manfaat untuk tumbuhan, yaitu sebagai tempat cadangan makan bagi tumbuhan dan perlindungan biji yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian yang berwarna hijau karena ia mengandung klorofil. Nah, di alam, daun itu memiliki peran penting bagi kehidupan seperti fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk bisa menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Dan yang kedua juga berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Jenis-jenis daun ada beberapa. Yang pertama ada menyirip, melengkung, lurus, dan juga menjari. Dan bagian tubuh tumbuhan yang terakhir adalah bunga. Nah, bunga itu adalah alat reproduksi tumbuhan. Nah, dia itu memiliki bentuk yang indah, juga warnanya yang memikat. Nah, bunga ini itu punya peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu sebagai tempat terjadinya penyerbukan, penghasil biji tumbuhan, dan juga alat reproduksi dari tumbuhan. Nah, itu tadi adalah bagian tubuh tumbuhan. Apakah kalian semua sudah memahaminya? Jika kalian sudah memahaminya, coba kerjakan soal latihan berikut ini. Waktunya kuis. Let's start. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah Yeay! Jawabanmu benar, yaitu D. Akar. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi di bagian Yeay! Jawabanmu benar, yaitu C. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air serta makanan adalah Yeay! Jawabanmu benar, yaitu B. Batang. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji dari kerusakan dan membantu penyerapannya ke tempat lain agar tumbuhan dapat berkembang biak adalah Yeay, jawabanmu benar, yaitu D. Buah. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan karena di dalamnya terjadi penyerbukan dan pembuahan adalah Yeay, jawabanmu benar, yaitu D. Bunga. Wow, selamat! Beri aplaus untuk kalian. Karena kalian telah menyelesaikan kuis dengan penuh semangat. Hebat! Kalian telah menjawab setiap pertanyaan dengan sungguh-sungguh. Ingat ya, kuis ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang proses belajar dan mencoba hal baru. Setiap usaha yang kalian lakukan hari ini adalah langkah kecil yang akan membawa kalian lebih dekat pada tujuan dan juga impian kalian. Teruslah percaya pada diri sendiri, jangan takut untuk mencoba, dan tetap semangat belajar setiap hari. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Dan jangan lupa, belajar itu menyenangkan loh jika kalian melakukannya dengan hati yang gembira.